Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dapur Istri by Hikmatika. Di video kali ini aku akan share resep chicken katsu with black pepper sauce yang enak banget. Dan ini adalah salah satu menu favoritku waktu dulu aku kerja di Jogja teman-teman. Jadi aku sering banget pesen menu ini. Dan ini tentunya bikinnya gampang banget ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton videonya sampai akhir. Jangan di skip-skip ya teman-teman, biar nggak ketinggalan. Oke, langsung aja buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu, let's check my video. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada 1 buah dada ayam yang sudah difilet atau dibuang tulangnya seperti ini. Kemudian tepung panir atau tepung roti yang kasar secukupnya aja. Kemudian tepung terigu atau all purpose flour secukupnya juga. Kemudian garam dan lada secukupnya. Dan 1 butir telur. Langkah yang pertama, kita mau bagi 2 ayamnya seperti ini, jadi 2 gitu, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita pukul-pukul biar dia lebih pipih lagi. Kalau teman-teman lebih suka yang dagingnya tebal, nggak apa-apa, nggak usah dipukul-pukul. Mukulnya pakai apa aja, karena aku nggak punya palu yang khusus itu, jadi aku pukulnya pakai spatula ini. Selanjutnya kita bumbuin lada sama garam di kedua sisinya. Maaf videonya ke skip. Kemudian ini telurnya kita kasih sedikit garam lagi. Kemudian kita kocok lepas. Nah, setelah itu kita gulingkan ayamnya terlebih dahulu ke tepung terigu. Kemudian kita celupkan ke telur. Dan yang terakhir kita balut dengan tepung panir. Nah, kalau teman-teman di sini pengen adonan tepungnya lebih tebal lagi, teman-teman bisa 2 kali melapisi menggunakan tepung terigu. Jadi tepung terigu, telur, kemudian tepung terigu lagi, telur lagi, baru kemudian ke tepung roti. Nah, kita tekan-tekan seperti ini, kita ratakan. Nah, setelah itu kita diamkan terlebih dahulu di lemari es biar dia menempel lebih sempurna lagi ya teman-teman. Sambil menunggu ayamnya kita masukkan kulkas, kita bikin sausnya dulu. Ini ada 1 siung bawang putih dan setengah siung bawang bombay tadi ya. Kemudian 2 sendok makan saus lada hitam. Kemudian garam, gula, dan lada secukupnya ya teman-teman. Selanjutnya ini ada setengah sendok teh maizena. Setengah sendok teh kecap asin, kita pakai sedikit-sedikit aja. Kemudian 1 sendok teh kecap manis. Langkah yang pertama, kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Kita tumis hingga harum atau layu. Kemudian kita masukkan bawang bombaynya. Kita tumis lagi sampai dia layu. Baru kemudian kita beri air. Ini airnya juga kira-kira cuman 200 sampai 250 ml aja teman-teman. Selanjutnya kita masukkan saus lada hitamnya. Ini kira-kira 2 sendok makan. Kemudian kita aduk biar larut. Kemudian kita masukkan kecap asinnya sedikit aja, setengah sendok teh. Kemudian kecap manis 1 sendok teh. Kira-kira aja ya teman-teman, nanti dicicipin dulu. Seperti ini kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan ladanya. Nah, setelah itu kita tunggu semuanya larut tercampur rata. Kemudian kita koreksi rasa masih kurang apa. Kalau udah pas, baru kita kentalkan menggunakan maizena yang sudah dicairkan terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan maizenanya sambil terus diaduk biar tidak menggumpal. Nah, kita aduk-aduk terus seperti ini.
sampai dia mendidih ya. Kalau terlalu kental boleh ditambahkan air. Ini tadi kayaknya aku agak kebanyakan, terlalu kental, jadi ditambahkan air lagi. Nah, udah jadi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini ayam yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas tadi, kita siap untuk goreng. Gorengnya minyaknya tentunya agak banyak biar dia bisa melapisi semua ayamnya gitu. Kita goreng satu persatu aja biar dia matangnya sempurna. Kemudian dibalik. Ini nggak lama kok gorengnya teman-teman, karena kan kalau dada itu lebih cepat matang ya dia, apalagi dada yang sudah difilet. Nah, kalau sudah seperti ini kita angkat dan kita tiriskan sampai minyaknya berkurang. Oke, gitu aja. Kemudian kita sajikan menggunakan saus black pepper yang tadi, dan ini aku ada kol sama wortel, kemudian dikasih mayones. Ini persis seperti ini dulu waktu aku pesen di Jogja teman-teman, favorit. Oke, gimana teman-teman, bikinnya gampang banget kan ya? Boleh dipraktekin di rumah buat bekal atau buat apa gitu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Teman-teman juga boleh komen di bawah ingin dimasakin apa, siapa tahu aku bisa dan bisa bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk tonton video yang lain ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.